Audio Jungle. Audio Jungle. Di Kabupaten Lombok Timur, fraksi Partai Bulan Bintang. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Pokja Lombok Timur dan Ustadz dan Ustazah yang sempat hadir dalam acara ini. Acara silaturahim yaitu Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengawalinya, marilah kita sama-sama bukanya dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua membaca kalam ilahi, dalam hal ini yang akan dibacakan oleh Haji Mah Iyun. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Sadaqallahu. Acara kedua itu pembacaan Fatihah dan Salatul Nahdlatain, dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Alwi. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisa'iril ikhwanil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب والطريقة مولانا بالمدارس والمساجد المؤسسين وحدة الوطن العالم العلامة العارف بالله تعالى مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا ولنهضي والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا نعبد ويا نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul 'azim wa sallallahul karim wa khataman nabiyyin ma ba'du. Jadi yang kami hormati Bapak anggota DPRD dari Parti PBB, yaitu Bapak dan Guru Haji Mulyadi. Yang kami hormati Bapak Kadus Kumu Barat dan Pak RT yang alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian koordinator kecamatan dari 13 kecamatan yang alhamdulillah sempat hadir mewakili teman-teman dari kecamatan, yaitu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5 dari kecamatan, dari kecamatan Mas Bagi sampai ke Sembalun. Kemudian yang kami hormati para ustaz dan ustazah, pembina lembaga TPP dan media dari wilayah Mas Bagi sampai Sembalun. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat melaksanakan salah satu program kita, yaitu program silaturahmi bersama anggota DPRD Kabupaten dan anggota Pokja dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan dan kita curahkan kepada mahabbah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah bersusah payah berbanting tulang
memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu hadirin dewan yang kami hormati, ini yang setiap tiang berpidato untuk menyampaikan ada dua kata yang tidak pernah tiang lupakan. Yang pertama adalah mohon maaf. Ini kata yang pertama adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Dewan kita, karena inilah keadaan kita di sini dan anggota kita ini adalah sebagai perwakilan saja, Pak. Sekitar berapa orang di KK, jadi kita ambil 66 per kecamatan. Kadang-kadang ini dari Sebelia karena jauh ya, ada katakan dari Sebelia, cuman yang dari Sebalun sudah ngecom dari malam Pak, nggak bisa hadir katanya. Tapi alhamdulillah sudah mencakup, sudah ini yang kita inginkan. Jadi kami mohon maaf yang sebesarnya, mungkin ada kekurangan, kesilapan, tutur kata, perbuatan dari pertama sampai terakhir. Nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili teman-teman untuk mohon maaf karena mungkin kita selaku manusia niki dan larang manusia sempurna. Kemudian kata dia yang kedua, ini yang sangat-sangat yang sanjung adalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kita yang ada di Pokja Lombok Timur niki, yang alhamdulillah sudah sempat hadir walaupun situasi hujan dan ada kesibukan yang lain. Insyaallah alhamdulillah sempatkan hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih yang kedua kepada Bapak anggota DPRD. Alhamdulillah juga mengucapkan terima kasih kami atas nama kedua Pokja, karena alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di silaturahmi kita di KG. Jadi di sini tujuan kita adalah satu untuk kita bersama, yaitu supaya ada nilai tambah kita nanti, ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah di sini kita niatkan adalah bersilaturahmi. Karena dengan silaturahmi ini alhamdulillah semua kita akan dapatkan. Umur kita panjang, rezeki kita alhamdulillah, nyamuk tidak ada kotak di rumah lancar, kita dapat kotak di sini. Kenapa? Karena kita dari silaturahmi ini. Ya kotak mungkin apa gisil jangan pernah buka nih. Nah, jadi alhamdulillah jadi ini Pak Dewan yang sekedar menyampaikan bahwa teman-teman ini hadir 13 kecamatan yang sudah habisnya tadi, dari Mas Pagi sampai Sebelia, cuma Sembalun aja yang bisa hadir. Suwela Bapak Tanggulu hadir ya di belakang. Itu Ustaz Nasir hadir ya dari Suwela beliau. Suwela hadir. Berapa orang Ustaz Nasir? Berapa orang hadir? 4 ya, pakai mobil. Nah, pakai motor ya. Jadi alhamdulillah Sebelia sudah hadir. Peringasela berapa orang yang hadir? Hadir di Peringasela ya? Hadir ya. Kemudian kalau Sukamulia hadir Sukamulia, cewek semua itu ya. Ada lagi. Kemudian Selong hadir Selong ya. Itu korcamnya. Nanti bisa perkenalkan nih. Atau yang sebutkan nama-nama korcam supaya Pak Dewan tahu mana korcam kita dari kecamatan Mas Pagi, korcamnya sudah hadir. Belum ya? Dia yang mewakili masih di jalan katanya. Kemudian Peringasela, korcamnya mana? Mana? Coba keluar. Ustaz. Garap dalam. Nah, itu korcamnya. Kemudian Sukamulia, mana korcamnya? Berdiri Bu Guru. Ya, supaya kelihatan saling memandang ya. Dengan iman, bukan dengan hati. Ya, kemudian Selong, korcamnya. Ya. Kemudian Labuhan Haji, korcamnya mana? Saya lagi. Ya. Labuhan Haji. Kemudian Suralaga. Ini Suralaga, Ustaz Faisin ya, Suralaga. Kecamatan Lene, Ustaz Nasir. Coba itu, coba sini. Kita kode itu kita. Nah itu, sembilan. Kemudian Sembelian, Ustaz. Itu dari Sembelian ya. Nah, coba dari Sembalun ini tidak bisa hadir pagi. Ya Ustaz Muzayyin yang jadi ketuanya. Karena sudah izin, karena pertama keadaannya tidak mungkin katanya, dan kemudian lagi dia sibuk di ladang adanya musim. Ya nanti kita yang kesana Pak yang pribadi dan sama yang kesana untuk menyampaikan apa hasilnya.
Nah inilah teman-teman kita Pak Dewan. Jadi nilai kita ini adalah silaturahmi supaya ada nilai lebih kita. Dan teman-teman kita ini kan alhamdulillah sudah berapa kecamatan yang sudah turun. Cuma nama-nama saja yang apa namanya yang diketahui sama teman mana Ustadz Mulyadi, mana Ustadz Mulyadi. Nah itu sehingga kita bisa mempertemukan kita pada saat ini. Inilah beliau, orangnya masih gagah, ganteng, masih rambut. Ya ini orangnya ini. Beliau Niki alhamdulillah nanti lebih jelas beliau yang menyampaikan. Masih pejabat anggota dewan Kabupaten Pati, Kabupaten. Beliau ini jadi ketua apa namanya PBB di Kabupaten Timur. Cuman beliau akan naik ke provinsi. Nah, karena kita dari pokoknya ini alhamdulillah kita sudah komitmen baik yang dapil sini, tapi masing-masing dapil itu kita carikan teman-teman dewan. Baik yang dari dapil wilayah selatan kita carikan dia supaya jangan di kecamatan sini saja kita dapat dapil timur. Di dapil sini sudah beliau ini dari Mas Bagi sampai Sebalut, termasuk Labuan Haji sampai sebenarnya itu beliau yang di situ punya dapil. Nah kalau kabupaten mungkin Pelungguh punya dari kabupatennya, nanti kami tidak bisa ganggu ya kalau di kabupaten. Ya kalau di dapil ini insya Allah kita sudah punya, tapi kalau mungkin di dapil 1 sudah punya, alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama berkomitmen. Beliau untuk yang dapil 4 Pak ya, dapil 3 ya, dapil 3 untuk provinsi, dapil 3 itu insya Allah ya. Kenapa kita harus masuk ke bidang politik? Karena yang selaku ketua pengalaman sudah banyak pengalamannya. Artinya ketika kita tidak mempunyai DPRD di kabupaten maupun di provinsi itu agak susah kita. Sampai-sampai yang di Mataram, mohon maaf ya, yang cerita sedikit cerita. Tiap pribadi sama Pak Sekjen sama Ustadz Ilman berapa kali tiap ke contoh di gubernur saja. Dia masukkan proposal. Memang dulu ketika kita masuk proposal banyak yang cair, tetapi mulai 2019 sampai 2000 sekarang ini yang sudah memasukkan proposal ini yang bawah itu teman-teman Pokja. Ya, di bawah termasuk Ustadz Alwi dia bawakan dia ke Mataram, gubernur masuk Dewan Umum. Akhirnya dalam jangka 3 bulan yang cek kembali. Nah, yang ini sekitar jadi pengalaman saja, sekitar jadi pengalaman saja. Sampai di Mataram yang masuk bagian anggaran di atas semua ngecek. Saya tanya, beliau tanya ke Tian, mau apa Ustaz? Dia mau ujian proposal apa? Ada melakukan TPP dari teman-teman kita di Lombok Timur. Nunggu masuk ke mana? Dia masuk ke lewat umum. Nah setelah jam itu akhirnya dia bicara, oh kalau belum masuk ke umum mohon maaf. Yang kadang-kadang petugas di atas mengatakan, oh mohon maaf. Kenapa mohon maaf? Kita ada salah katanya kan? Itu kan ada salah, kenapa maaf? Oh kalau aturannya sekarang, kalau memasukkan proposal lewat umum mohon maaf nggak bisa. Tidak saja di sini ada kerjaan. Kalau belum memasukkan proposal wajib jangan cair. Silakan cari 4 pintu. Yang lirik mana pintu 1 kan? Cuma 1 pintu belakang. Cuma mudah-mudahan saja kan. Artinya yang pertama adalah lewat gubernur katanya. Yang kedua wakil gubernur. Yang ketiga adalah sekda. Yang keempat adalah harus melalui dewan. Kalau tidak lewat itu mohon maaf, kami angkat tangan. Langsung dari situ yang salam langsung dia pulang. Nah dari situ dia berpikir, wah harus temui dewan. Nah disitulah di kabupaten itu juga sekuat daripada tamu proposal dan umum, saya yakin tidak akan bisa. Tiap bakalan sampai 200 yang bawa di umum tak cair. Tetapi kalau dewan dia repot keluar langsung. Kenapa? Karena dia punya akhir di depan. Kecuali kita punya dekat dengan bupati, insyaallah. Nah, oleh karena itu dia berkomitmen. Mari kita sama-sama harus masuk ke bidang politik. Politik itu bukan selamanya selamanya jelek. Kadang-kadang kita berpikir, mohon maaf yang sedih dulu agak kurang bagus di otaknya kalau berpolitik dulu kan sebelum kita tahu. Tapi setelah kita tahu, oh begitu caranya, oh begitu manfaatnya. Yang namanya kita mempunyai dewan di atas maupun di provinsi dan di kabupaten. Maaf yang selaku ketua, selaku dengan ayutnya.
Sebut yang artinya bukan didai sama cewek kan, nanti ibu saya marah itu kan. Artinya tiang didai sama berapa dewan itu. Telepon saja pribadi, datang ke sini, sampai sini tiang di rumah tiang, tapi tiang masih berpikir kalau tiang sudah berkomitmen satu orang, sudah itu orang. Jangan gara-gara yang satu nanti kita rusak. Nah, tapi mohon maaf tiang ini demi peloko saja, bukan yang pribadi tiang. Supaya bagaimana nanti pokoknya ini akan semakin berkembang nanti di 2004 ke depan nanti, supaya ada orang yang mempeking kita di atas. Secara pribadi Muhammad beliau ini ada di depan tiang pernah minta apa-apa sama beliau, tak pernah. Ini ada di depan tiang jalan saja, walaupun beliau nggak ada. Ini adalah demi kita bersama. Kan masing-masing kita punya lembaga, kita punya DPG, yayasan sebagainya. Nanti kita mau bantuan, karena harus kita lewat DPRD, lewat dewan. Baik itu bantuan orang Jawa dan sebagainya, itu semuanya ada di dewan dan di bupati dan sebagainya. Nah gitu itu sedikit pengalaman, sehingga kita berkomitmen, insya Allah kita akan sama-sama, karena inilah beliau akan naik nanti di untuk tingkat provinsi, dapil 3 di 13 kecamatan. Nah kalau masalah di bupati, insya Allah sudah, tapi kita dulu pending dulu di bupatinya, karena kita fokus dulu di kawasan dewan. Ya, kita fokus sama dewan. Kalau di bupati itu kita sudah komitmen dan untuk Pak Tanwir nanti di situ sama paket untuk PBB. Kalau di gubernur sudah ada gubernur itu namanya paket susu juga ya. Ada namanya paket susu. Yang mau bingung lah susu apa? Gitu kan? Nah, itu namanya paket susu. Nah, beliau yang punya saudara nih. Yang juga nggak ketemu dengan kipi-kipi, ternyata alhamdulillah mungkin di situ ada hikmahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudaraku, apa yang kita sampaikan ini akan terbuka di rapat kita, supaya kita bagaimana lembaga-lembaga kita di bawah bisa maju. Karena tiap kasihan, terutama teman-teman yang tidak pernah tersentuh dengan Bandung itu, masya Allah ya, itu harus kita usahakan. Tetapi alhamdulillah setelah teman-teman banyak yang masuk di Bogor, jadi banyak yang merasakan, walaupun dia dapat 1 juta, walaupun dia dapat 500, tapi merasakan ya. Sampai sekarang ada yang dapat bantuan. Kemarin ada dapat sampai 15 juta sudah cair. Alhamdulillah, karena dia berkomitmen, artinya dia masuk di satu organisasi. Jadi mau tertib di organisasi susah kita. Artinya seperti ini, nah contohnya, dah kata korok servis ke diri ini pendidikan kumpul. Saya yakin yang bisa kumpul kalau kita tidak punya satu organisasi. Artinya nilai silaturahmi itu saja kita angkat. Ya, kita tetapkan nilai silaturahmi kita junjung tinggi nilai-nilai baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru ngaji, melalui lembaga pendidikan, terutama pokoknya Kabupaten Lombok Timur. Yang sedang mungkin ada teman-teman lain yang belum tahu mana itu ketua pokoknya. Dia di pokoknya paling gede dan paling atas. Artinya lah salah dia kan, artinya saya boleh jalan pondok, BB program langsung dapatnya banget. Duit kalau nanti untuk dia ada doang. Tetapi mana teman-teman yang dekat sama, artinya bukan dekat, mana yang berkomitmen, yang masuk ke pokoknya itu, insya Allah akan merasakan. Apalagi nanti kita mohon kepada Pak Dewan supaya bagaimana pembinaan nanti untuk pokoknya itu yang sangat penting, adalah pembinaan. Dapat tetap bayar satu siu gampang bisa dibayar 100.000, tapi sampai di situ. Tapi yang terjadikan adalah pembinaan ketika beliau, apalagi beliau sekarang masih pejabat. Ya, beliau sampai pejabat ya. Jadi banyak sudah teman-teman kita yang dibantu sama beliau, termasuk semen, wireless dan sebagainya. Itu banyak bantu beliau. Walaupun pada dasarnya kita belum memilih beliau, tetapi itulah sebagai ikatan kita kerjasama sama beliau. Ini saja nih, kualitas ini beliau yang kasih kita. Ini pokoknya yang punya, bukan yang pribadi. Jadi sih sama disingkat buat sehingga bungkuk lagu di kaki orang. Nah, bisa dipinjam ini, ya, bisa pinjam. Nanti lo jual lalu ya segera bisa dipinjam. Aisyah, insyaallah bisa diusulkan dan sama beliau, oke? Nah, masalah apa itu insyaallah ada. Yang penting mari kita sama-sama berkomitmen untuk saling mendukung. Terima kasih, ya. Nanti lebih banyak untuk berdiskusi sama beliau. Alhamdulillah dengan adanya silaturahmi ini, Pak Sugri, ada berapa tahun kita ketemu Pak Sugri? Ada 2 tahun ya. Corona ya, 2 tahun tiap ketemu sama beliau, dengan adanya silaturahmi ini beliau hadir. Alhamdulillah. Sama Bapak Nunggu gak pernah ketemu, alhamdulillah silaturahmi kita juga ketemu. Oke. Alhamdulillah dengan nilai silaturahmi ini umur kita panjang, kita saling
bisa ketemu sama teman-teman kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi FTSPDI, kepada beliau disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu, para anggota Pokja TPQ dan Diniyah yang sekaligus pelungguh sami, yang perlu mohon maaf yang membahasakan yang dia muliakan, karena pelungguhlah orang-orang yang paling pantas untuk dimuliakan. Terus maaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mana sekali malik Nabi pelungguh sami yang lebih dekat. Sebagus-bagus kamu pada adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkannya, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan status dan dengan predikat kemuliaan di pelungguh sami yang Rasulullah sudah menggariskan secara langsung, barokah itu juga insya Allah bisa tiang secara pribadi bersama insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang dihormati Pak Ketua Pokja, Pak Kawil atau Pak Kadus, Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang kita semua berkesempatan hadir, bersilaturahim, berkumpul dalam satu nafit yang momentum yang insya Allah sungguh-sungguh sangat mulia, dan mudah-mudahan ada barokahnya dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan dalam satu frekuensi, bahasa makin jadi kita ini satu frekuensi, mohon maaf tiang secara pribadi mau menanggalkan dulu, mau melepaskan dulu status tiang sebagai, mohon maaf, dewan jagaran atau praktisi politik jagaran, terus maaf, yang melepaskan dulu itu. Kenapa tiang sampai menyatakan atau membahasakan satu frekuensi? Karena jujur tiang niki juga elit tiang kode, elit tiang bajang, dia gawe tiang para pelungguh sami niki aja karena ngaji baik di santren, di diniyah, di TPQ dan sebagainya. Alhamdulillah masih tiang jalankan sampai saat niki. Yang merasa satu frekuensi dengan pelungguh sami, memang tidak hanya merasa, memang kenyataannya kita satu frekuensi, satu profesi, insya Allah, dan mudah-mudahan dengan nafit yang satunya kita dalam profesi, satunya kita dalam motivasi dan semangat, ngiring sila dakwah berbicara berbentan dan yang ngiring ya nafit yang diskusian hal-hal yang mungkin hal-hal yang sifatnya strategis ataupun hal-hal yang sifatnya bisa kita mengambil manfaat nyata real untuk kemajuan TPQ dan diniyah kita secara umum, khususnya yang ada di Lombok Timur niki. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita niki barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Selawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, pertama izinkan tiang tadi sampun disampaikan atas nama Pokja, yang pun ingin menyampaikan yang pertama matur afiasih, matur terima kasih yang tiada terhingga, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelungguh sami Bapak Ibu yang telah Masya Allah menyempatkan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan harta, meluangkan waktu hadir di tempat niki jauh-jauh dari Sambalia, dari Suwele, dari dan sebagainya untuk hadir bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Niki sesuatu yang sungguh sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang pelungguh sami luangkan dan korbankan, mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa insyaallah. Dan yang kedua, tiang pun secara pribadi tunas maaf, tunas sampura agung, mungkin ada hal-hal yang keliru, yang khilaf di dalam tata cara unikan tiang si iring pelungguh sami makin niki maupun mungkin pun juga diantarasi menyita waktu pelungguh sami tiang secara pribadi, karena bagaimanapun niki juga tiang bagian daripada yang mengundang. Mohon maaf, mohon tolong kepada Pak Ketua Pokja untuk dipertemukan dengan pelungguh sami, karena
mengingat uraian jadwal dan waktu yang Masya Allah sungguh sangat padat, yang beberapa kali memang maaf diajak sama beliau, ayo Ustaz kita cari teman-teman niki, kepinginnya luar biasa, dan cuman karena marasi bro jadwal kegiatan yang sangat padat, insya Allah coba menintan terbedai dulu sekali secara umum, nanti setelah itu yang akan turun ke masing-masing tempat yang bilang sama beliau, dan alhamdulillah berkat silaturahim dan kekompakan Pokja dan semua anggotanya, acara ini bisa terselenggara dengan luar biasa makin ini. Baiklah hadirin, pertama yang selanjutnya ingin menyampaikan matur perkenalan. Dia namatnya tadi sepintas ada foto tapi sudah jatuh. Nabi yang Mulyadi ya. Kebetulan alhamdulillah makin niki atas izin Allah yang ada di Desa Pokmotong. Yang di Pokmotong, Kabupaten Tiak, satu kecamatan dengan beliau ini, masih kecamatan Mas Bagi. Di gubuk si Tautian ini bagi kait nanti. Boleh belum bertanya, dia datang perempatan Kesik atau datang perempatan Pokmotong, insya Allah tidak terlalu asing lah ya, tiga lagi di situ. Ambil Tabalin Mulyadi gitu aja. Mulyadi Dewan bebasan, insya Allah bercanda seperti itu. Insya Allah kalau datang dari arah Mas Bagi, perempatan ini ke kanan sebelum Kesik ya, sekitar 100 meter lah dari perempatan. Ya nanti kapan hari, kalaupun mungkin pelunggu berkesempatan ataupun berkenan untuk mampir dawak sila, tapi Nunas mohon untuk dikonfirmasi dulu keberadaan tiang. Karena dia inisiasi jadi dengan sakti makin-makin ini ya, semendak tiang tenis, semendak tiang itu, semendak dia tahu nyor, semendak dia tahu kelep segala macam menoh. Angkot tiang semendak tiang, ya karena kegiatan luar daerah segala macam mohon. Kalaupun pelunggu Kayun berkenan ke rumah dawak sila kapanpun, yang penting ada konfirmasi dulu. Makin niki tiang di DPRD Kabupaten Lombok Timur masih menjabat di periode yang kedua. Tiang periode pertama atas izin Allah terpilih 2014-2019 melalui Partai Bulan Bintang, pun kembali alhamdulillah amanah niki diberikan kepada tiang oleh masyarakat dengan izin Allah di periode yang kedua 2019 sampai dengan 2024 yang akan datang. Makin niki tiang masih menjabat merabasan Pak Ustadz baru, Pak Ketua, yang masih menjabat di periode yang kedua sampai dengan bulan Agustus 2024. Kurang lebih jabatan tiang insya Allah masih sekitar dari 17 bulan lagi lah. Maaf, 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun setengah kurang lebih untuk jabatan tiang di periode yang kedua di DPRD Kabupaten Lombok Timur. Sama melalui Partai Bulan Bintang. Nabi namanya untuk yang kedepannya 2024, tiang Bismillah akan berikhtiar dengan dan bersama mudah-mudahan pelunggu Sami Kayun berkenan ingin untuk berikhtiar Bismillah untuk mencalonkan diri di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang menjadi motivasi tiang sampaikan dalam kesempatan makin ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada hal yang pelunggu Sami pertimbangkan, menjadi bagian daripada hal untuk pelunggu Sami tapi namanya timbang-timbang dulu, pikirkan dulu kalau kira-kira niki walaupun pelunggu dari awal tunas maaf beliau yang terhormat Pak Ketua Ustadz Muhammad Romdan sudah turun dan menyampaikan kepada pelunggu Sami, pun pelunggu Sami tetap punya kesempatan untuk mempertimbangkan kira-kira si Mulyadi ini cocok enggak, paut enggak untuk didukung misalkan. Niki sesuatu yang menjadi hak pelunggu Sami. Motivasi tiang pertama mohon maaf, tiang ingin cakupan pembinaan itu lebih luas. Karena sementara niki jujur untuk dua periode niki mohon maaf tiang hanya berkutat di satu kecamatan, hanya di Kecamatan Mas Bagi. Itu pun hanya 4 atau 5 desa yang tiang bina. Kenapa? Karena memang di situ sumber suara tiang. Mohon maaf. Nah untuk provinsi ini kita di 13 kecamatan dan mulai merambah kecamatan-kecamatan lain. Alhamdulillah sudah jalan sosialisasi kita sampai ke Swede maupun ke Belanting, sudah mulai kita yang melalui tim-tim tiang di organisasi partai. Alhamdulillah sudah dijalankan oleh Pokja bersama jajarannya. Artinya mudah-mudahan dengan tiang mencalonkan diri di provinsi, angkun pembinaan kita ke masyarakat bisa lebih luas. Karena yang sampaikan
di DPRD niki maras sekali disampaikan oleh Ustadz tadi, memang salah satu pintu yang cukup apa ya istilahnya yang harus Pulau Sami juga bisa masuk, ya harus punya kuncinya maksudnya. Salah satu pintu yang harus Pulau Sami punya kuncinya. Kalau tidak punya kuncinya ya akan sulit terbuka pintu DPRD ini. Tapi perlu yang sampaikan kepada Pulau Sami bahwa sejatinya DPRD ini bukan lembaga yang memiliki anggaran. Mereka tidak punya anggaran, maksudnya mereka tidak berhak untuk mengeksekusi anggaran. Yang berhak mengeksekusi anggaran ini kan bupati dan jajarannya kalau kabupaten, atau gubernur dan jajarannya kalau provinsi, sehingga mereka disebut dengan eksekutif karena mereka yang boleh mengeksekusinya. Nah, kalau kami di DPRD provinsi maupun kabupaten hanya sifatnya disebut legislatif, dia melegislasi ataupun ikut mengesahkan perda untuk anggarannya, APBD-nya, sehingga kami disebut sebagai lembaga legislatif dan juga untuk mengesahkan salah sebagian daripada perda, itu menjadi tugas kami. Sehingga hadirin rahimakumullah, akan tetapi kami di DPRD dengan aturan dan regulasi yang ada diberikan kesempatan melalui dana alokasi umum transfer pusat atau dana daun niki, dialokasikan anggaran untuk melayani masyarakat melalui program yang namanya pokir atau aspirasi. Per anggota DPR niki kalau kelas kabupaten itu tidak kurang, untuk Lombok Timur niki bukan sesuatu yang baku, bukan sesuatu yang pasti, tapi tergantung bagaimana pemerintah dan DPR mengelola anggaran. Sehingga Marantan Lombok Timur niki per tahun itu per anggota itu tidak kurang dari 2,5 sampai 3 miliar per tahun yang bisa dikelola masing-masing anggota DPR. Tiang di Lombok Timur itu kami ada 50 anggota. Per anggota itu bisa mengelola 2,5 miliar, bahkan sampai dengan 3 miliar dalam satu tahun. Itu bentuknya program, bentuknya anggaran utuh, maksudnya anggaran utuh. Cuman uangnya memang kan kami yang pegang, uangnya itu ada di daerah. Nah, akan tetapi kuncinya ada di kami, gitu loh. Kunci gerobaknya 10 miliar ini kita tahunya. Siapa yang mau kita kasih, tinggal kita buatkan daftar. Kasih dia Pokja ini dana sekian, akan diberikan. Itu kuncinya. Karena ada di tanda tangan kami. Itu masing-masing anggota itu melalui program Pokir. Atau mungkin silakan, mungkin ada salah satu lembaga yang bangunan kelasnya sudah sangat ambruk atau sudah sangat parah, mau direhab. Tolong kasih dia TPK ini, diniyah ini untuk direhab. Kasih dia anggaran sekian berapa, misalnya 100 juta, 200 juta akan dibuatkan lokan yang dibutuhkan. Itu salah satu contohnya bisa dimanfaatkan melalui program pokir yang ada di kami. Yo, lalu sementara ini Ustaz kan atau Pak Dewan di luar gitu. Nah, sekarang lah kita ketemu gitu kan. Karena baru sekarang lah kita ketemu. Dan mohon maaf, ini yang bicara kembali ke politik sedikit yang karena bagaimanapun tidak akan lepas dari pembahasan politik karena dia adalah orang politik, dan misi yang datang juga bagian daripada misi politik juga makin tinggi sekaligus silaturahim. Jadi Ustaz Ramadan juga menyampaikan bahwa awalnya beliau sedikit kurang serak dengan bahasa politik, tapi ternyata mohon maaf ya karena memang sudah kondisi nabi ya. Kondisi sesuatu yang niscaya, satu keniscayaan bahwa pengurutnya tidak lepas dari politik. Bagaimanapun yang namanya politik bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang salah. Dari zaman Nabi pun sudah mengajarkan pelungguh yang tentang bagaimana berpolitik, tapi tentunya politik yang membawa maslahat. Mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar kita khairun nas anfa'uhum linnas niki melalui salah satunya melalui yang namanya politik. Dan sehingga dia tidak bosan-bosannya dimanapun yang menyampaikan ataupun berbicara. Untuk politik niki mari kita coba bedah dulu seperti apa sih politik sebenarnya, apa manfaatnya. Nah, terkait dengan pilih memilih, karena ya pil niki secara umum kan ada dua, gitu. Kalau terkait ulang ibu-ibu lupa pil KB jadi dia. Nah, ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang sudah menikah kalau lupa minum pil KB maka dia jadi. Tapi kalau biasanya kalau pil-pil yang lain, pilkada, pilek, pilgub apapun, wah nasi jari yang pernah lupa. Nah, biasanya seperti itu pilkades kan, jadi dulu baru dia lupa. Kalau pil KB lupa baru jadi. Kalau pilek, pilgub, pilkada segala macam sesudah jadi baru lupa. Memang itu sesuatu yang sudah kadang-kadang mohon maaf menjadi hal yang membuat trauma di masyarakat. Jadi kebosanan di masyarakat sehingga mereka a priori dan memandang politik itu bohong, politik itu segala macam. Nah, itulah yang tadi disampaikan Ustaz Ramadan, karena bagaimanapun tanpa berpolitik maka
kekuasaan itu sulit didapatkan. Tidak akan mungkin bisa kekuasaan itu ada tanpa politik, karena konstitusi Pelonggo Tiang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan memang diaturnya dengan dijalankannya dengan politik dan demokrasi. Sila apapun kita tidak bisa lepas dari itu. Sila yang tetap pilihan presiden sekali 5 tahun, undang-undang ini sudah mengatur, pilih gubernur, bupati segala macam, undang-undang sudah mengatur. Kita maunya khilafah segala macam, kesilih, tidak boleh. Memang walaupun secara ajaran Islam itulah yang terbaik, akan tetapi bagaimanapun konstitusi kita, konstitusi yang ideal Indonesia, maka itulah yang kita jalankan. Sehingga politik tentunya sesuatu yang niscaya. Nah sehingga dijalankannya negara niki adalah dengan produk-produk politik. Sila presiden dipilih dengan mekanisme demokrasi dan politik, gubernurnya, bupatinya, termasuk dewannya. Sementara tadi juga disampaikan yang memegang kekuasaan dan kebijakan itu adalah orang-orang yang dihasilkan dari politik. Nah mau tidak mau, kalau kita mau mengambil manfaat dari kekuasaan itu, mau tidak mau kita harus masuk ke gerbong mereka, yakni gerbong politik. Kan begitu anunya. Ya sehingga bahasanya ya mau nggak mau. Artinya cuman kalau menurut yang kita orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang paham dan orang-orang yang intelektual atau cendekiawan khususnya dalam bidang agama, ya jangan kita mau dimanfaatkan, kita yang memanfaatkan politik. Sila walaupun tiap orang politik dia tidak mau mengatakan ayo kita manfaatkan masyarakat, tapi sila mari kita masyarakat yang memanfaatkan politik. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi, maaf nih Kijat, yang orang politik, dia juga ketua partai politik Lombok Timur, kemudian dia juga profesi dia di salah satu lembaga politik, tapi dia menyampaikannya begitu, jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang politik, termasuk oleh dia. Pelonggo Sami kalaupun mau mendukung dia, jangan mau dimanfaatkan, hanya dukungan saja oleh dia. Ini kita sampaikan secara terbuka oleh Pelonggo Sami. Artinya Nabi terhadap hal-hal begitu orangnya, tapi Pelonggo Sami tidak pernah ketemu, Pelonggo Sami tidak tahu rumahnya, Pelonggo Sami tidak ada penghubung penyambung. Di saat Pelonggo Sami nanti sudah memilih dan si calon itu mendapatkan suara, bila dekat peta di mana dia, bagaimana kontaknya segala macam, Pelonggo Sami butuh tidak ada yang bisa dihubungi, lebih-lebih tidak ada penyambung. Nah dengan adanya Pokja nikilah yang kita harapkan menjadi penyambung di saat kita nanti ada nasib Allah mengizinkan untuk bisa melayani Pelonggo Sami para niki. Nah, kemudian yang kedua itu sebagian daripada hal-hal yang ingin saya sampaikan terhadap pemilih cerdas. Dan yang kedua terhadap pemilih pemilih cerdas niki, mohon maaf, sangat penting Pelonggo Sami juga melihat kapasitas daripada orang tersebut. Artinya mohon maaf, kadang-kadang di materi Ustaz menyampaikan juga mungkin di Gubuk Pelonggo Sami punya calon kan DPRD provinsi maupun kabupaten. Tapi lihat kapasitasnya. Kalau kira-kira ada kesempatan dan ada kemungkinan secara kapasitas, ya karena dia syarat berpolitik ini tidak lepas dari kapasitas, integritas, termasuk isi tas, gitu kan? Tidak lepas dari itu. Kapasitas saja, tapi integritasnya tidak bagus juga tidak. Integritas bagus, tapi isi tasnya juga tidak ada, ya susah juga. Memang masya Allah luar biasa syarat nyalek ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ada kesempatan nyalek juga nanti ya, biar tahu maksudnya enaknya, sakitnya maksudnya. Isi tas juga. Isi itu jauh itu tasnya ini Ustaz, ada isinya insyaallah ada isinya ada isi tasnya. Tidak lepas dari isi tas. Perlu Sami karena Nabi bisa saja ide pada nanti di Gubuk ataupun di komunitas Pelonggo Sami akan didatangi oleh calon-calon lain. Nah, bagian daripada kebijakan masing-masing DPR niki setelah jadi juga nanti dia akan menurunkan program sesuai dengan yang dia dapatkan suara. Istilah tiang menit ya, mohon maaf, para ampun dengan sinyingga atau berutang. Lebih banyak kita dipinjamkan, diotangin sesuatu, maka kita akan mengembalikan, kita akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang kita diotangin atau dipinjamkan. Nah, kalau akunnya pegawaian, mohon maaf, sehingga dimanapun tempat yang memang di situ basis suara tiang, itulah yang lain menjadi prioritas. Sehingga yang mengajak Pelonggo Sami, selain jangan mau memilih calon yang sifatnya titipan, kira-kira kapasitasnya juga perlu Pelonggo Sami pertimbangkan. Kemungkinan istilahnya, kemungkinan dia akan bisa dapat atau tidak, walaupun secara zahiriyah kita berbicara secara duniawi. Bagaimanapun tetap takdir Allah yang menentukan, akan tetapi secara zahiriyah duniawinya kita lihat kira-kira kapasitasnya memungkinkan enggak. Artinya begini, kadang-kadang dia namanya idatan, dia wadatan atau bagi di suara nih. Kita keluarga kita telur nilai sekian. Nah itu yang kadang-kadang mohon maaf menjadi permasalahan di bawah. Kenapa? Jemaah yang menjadi DPR ini dia akan melihat
Di Lesopo Gubuk misalkan Labuan Haji sebut saja di satu tempat, saya dapat suara di situ berapa? Saya hanya dapat 10 suara. Masa 10 suara itu akan saya turunkan bantuan sampai ratus-ratusan juta? Dia berpikir, dan itu yang akan dia kasih mana misalkan Suwele, ternyata Suwele 200 loh suara saya di situ di satu tempat. Nah itulah yang dia akan utamakan. Namun si 10 15 itu kadang-kadang tidak akan menjadi perhatian mereka. Niki yang buka anu yang sendiri. Kita akan kasih tapi lamun terakhir-akhir lamun arah eta-eta mutu-mutu nah begitu yang kita anukan. Karena begitu kita kerja proporsional para bahasa Purwosami ya, kita kerja proporsional. Mana yang lebih baik itu yang akan kita prioritaskan. Nah, sehingga yang mengajak sila melalui politik ini Purwosami ngambil manfaatnya karena bagaimanapun kami ada pintu yang cukup seksi lah gitu ya. Nah, kami ada pintu yang bisa Purwosami masuki karena di dalam setelah Purwosami masuk pintu itu ada begitu banyak menu di situ. Untuk kabupaten saja bisa 2-3 miliar per tahun, untuk provinsi itu insya Allah informasinya bisa 4-5 bahkan sampai 6 miliar per tahun. Silakan Purwosami ambil itu, manfaatkan itu, lagu ada tetap untuk lawannya, gitu kan? Nah, kalau Purwosami tidak tahu pintunya kan, gak naik tangan luar doang kan itu, nggak bisa kita tidak bisa naik, kita hanya bisa melihat dari bawah saja. Berarti yang si teman yang akan nyiar kenyaman lagu mobil melekta di tentu beliti. Ya, kita hanya bisa melihat dari bawah saja tonton melek doang. Mari lah sekarang melalui DPR ini belum gue bikin tangga, belum gue bikin kunci, belum gue bikin pemarabasan tiang komoton ke penggala untuk apa yang belum gue inginkan itu bisa Purwosami dapatkan. Sehingga lagu Marsi Bro jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang pintar, yang bijak, yang Purwosami tahu siapa calon Purwosami. Walaupun sekarang kita ketemu tidak serta-merta Purwosami harus mendukung dan memilih tiang. Kalau menurut Purwosami cocok sila. Kalau tiang menurut Purwosami bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan sila. Kalaupun tidak, bukan menjadi satu keniscayaan, bukan menjadi sesuatu yang akan mengurangi nilai silaturahim satu dengan yang lainnya. Tapi misi daripada Pak Ketua yang sampaikan Pak Ketua, saya mohon tolong untuk kedepannya TPQ Diniyah kita Lombok Timur ini dibina sehingga program itu enak. Tinggal dia serahkan ke TPQ Ayo, TPQ Pokja, TPQ Diniyah ini saya ada program bagaimana diatur ke bawah. Jadi anggotanya sudah jelas, kordes-kordesnya sudah jelas, jadi enak nanti Purwosami akan diatur oleh oleh organisasi kita Pokja, TPQ dan Diniyah. Oke, mungkin akan lebih panjang dalam sesi diskusi nanti. Banyak sekali sebenarnya yang ingin diskusikan dengan Purwosami lagu sila. Dalam sesi diskusi nanti kita akan bicarakan. Nah, kemudian kegiatan kita mohon maaf ada daftar hadir di situ, mohon tolong jangan sampai ada yang tidak mengisi karena kegiatan pada pagi hari ini yang sampaikan sekaligus yang melaksanakan kegiatan reses. Kegiatan reses, sila reses niki adalah jaring aspirasi. Belum makinlah kesempatan Purwosami menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan-harapan Purwosami terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk yang inventaris, untuk yang bawah, untuk pembahasan di saat pembahasan anggaran nantinya untuk APBD Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya yang sering sekali dan ingin yang mengajak Purwosami adalah bagaimana untuk kita mendorong daerah memiliki perda yang lebih berpihak untuk TPQ dan Diniyah atau guru-guru ngaji lah. Karena demikian sampai saat ini belum ada untuk Kabupaten Lombok Timur khususnya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada yang salah, ada yang keliru, mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak anggota DPR. Di Pokja, di TPQ ini, alhamdulillah selama ini membantu, walaupun itu kecil. Tapi menurut kami dari Dewan Guru atau ustadznya itu sangat bermanfaat sekali, walaupun 1.000 satu bulan. 1.000 loh satu bulan. Itu pun kalau setiap bulan mereka terima. Dengan jerih payah, siang, malam, sore mereka membina anak-anak kita. Tidak ada desa yang mempunyai inisiatif ataupun sesuatu yang mereka ingin tawarkanlah. Di kabupaten mereka menginginkan bahwa akan ada lomba tahfiz, qiraatul, kemudian tilawah, ya, banyak sekali lomba-lomba yang mereka adakan. Tetapi dari dukungan di pemerintahan, misalnya pemerintahan desa, apa dukungan mereka? Tidak ada dukungan yang mereka berikan. Kasihlah mereka berapa di TPQ itu, atau ini untuk menghafal lah
seperti sound seperti ini, kasih mereka untuk semangat anak-anak, kasih mereka per TPK itu 1 dibelikan. Begitu. Tidak ada sekali yang kami temukan saat ini bagaimana keinginan pemerintah dengan keinginan kita yang ada di TPK tersebut. Itu saja keluh kami Pak Dewan. Mudah-mudahan tahun 2023 adalah ya dari kami di kecamatan lainnya ataupun kecamatan yang lain itu bisa terrealisasi. Itu yang kami rasakan pada saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kecamatan Sukamulia, sebut camat dan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mawardi, utusan Sukamulia. Yang saya sampaikan pada hari ini kaitannya sedikit dengan apa yang disampaikan Ustaz Alwi tadi, bahwa memang ada anggaran dari Bupati untuk TPK tapi kenyataannya tidak merata. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus sama-sama punya pintu supaya kita dapat. Sebab kalau kita mengandalkan Bupati seperti tadi tidak terrealisasi semuanya, pasti yang dapat itu yang ada channelnya. Iya, pasti. Nah, sekarang bagaimana untuk mengganti hal itu? Ya kita harus punya pintu 1 untuk mengganti uang dari Bupati. Misalnya kalau kita sudah punya pintu, berarti lewat sana kita akan mendapat rezekinya. Ya kalau tidak seperti itu ya sama, tetap kita akan sama-sama tidak dapat. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat berharap supaya mudah-mudahan kita sama-sama, kalaupun kita tidak dapat nanti dari Bupati, kita harus sepakat punya pintu 1 supaya ada tempat kita mengadu. Paling tidak, mungkin kita memang selama ini tidak mungkin Dewan itu langsung ngasih uang. Tidak mungkin ke setiap TPK dikasih uang. Hal itu tidak etis. Jadi bagaimana solusinya supaya dapat uang? Yang paling tidak kita melalui proposal. Proposal kita buat, kasih ketua TPK, laporkan kepada pintu yang sudah kita sepakati, insya Allah cair. Dengan itu kita bisa akan mendapatkan rezeki. Ya. Yang kedua kaitannya dengan pemilih cerdas, Bapak Ibu yang sekalian, kaitannya dengan pemilih cerdas bukan hanya kita lihat isitasnya saja seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, bukan hanya isitasnya saja, tapi yang kita harapkan itu selaku di bawah TPK itu adalah pembinaan yang selama 5 tahun. Jangan kita kalah dengan uang 100.000 satu kali coblos kemudian hilang, sementara yang 5 tahun hilang. Nah sekarang bagaimana kita berprinsip supaya 5 tahun kita bisa dibina? Ya tentu saja kita harus punya calon 1 yang bisa membina. Sekali lagi jangan kita kalah dengan uang 100.000. Kemudian pemilih cerdas ini memang kita yakini bahwa kalau kita mau cerdas, kita harus benar-benar mencari pemimpin, mencari calon yang kira-kira menang. Coba, yang kalau calon itu kita prediksi kira-kira dia menang, itu yang akan kita cari. Tidak usah kita cari calon yang baru muncul, nggak ada duitnya. Apalagi tadi ada istilahnya calon titipan, dititip-titip itu berarti nggak nyampe. Ya, oleh karena itu kita sama-sama berharap TPK maupun Dinia, mari selompok seprovinsi yang ini yang dibina oleh Pak TPK ini, mudah-mudahan kita satu komitmen, kita satu kata bahwa kita bisa memilih calon 1 yang seperti disampaikan Pak Dewan tadi. Saat ini mungkin kita belum bisa memilih secara pasti. Artinya kita perlu pemikiran-pemikiran lebih jauh supaya apakah bisa sesuai dengan hati nurani kita. Tapi kalau saya dengar apa yang disampaikan tadi memang benar. Calon itu harus benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi prioritasnya itu sehingga kita paham. Kalau sudah kita paham dengan apa yang disampaikan, insya Allah kita pasti yakin bahwa itulah yang kita akan pilih. Nah itulah sekali lagi Bapak Ibu, pemilih cerdas itu harus berpikir bahwa dia harus mencari calon yang kira-kira menang. Jangan mencari calon yang kira-kira kalah, kita juga akan menjadi rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaan dan masukan. Tinggal 1 tuh sesi pertama. Di belakang dulu, di belakang. Ya di belakang.
Sebut kecamatan, desa, nama lembaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, nama Nazwan, TPK Rumah Cahaya, Mas Bagit Selatan. Ya, kecamatan Mas Bagi ya, Korca Mas Bagi ya. Ya, Korca. Ya. Jadi komitmen kita salah satu menjadi perhatian ya, kalau Tiang sendiri itu bagaimana Pokja khususnya kita yang di sini itu ketika membuat program itu terkendala dengan budget atau dengan biaya. Jadi harapannya ketika Pokja ini membuat program, jadi ada support dana yang kuat lah, setidaknya supaya panitia yang mengadakan maupun peserta yang akan lomba itu menjadi lebih antusias dalam berkegiatan itu. Jadi jangan sampai ketika kita berkegiatan ataupun peserta, mohon maaf sekali ini, hadiahnya sangat minim sekali, tapi ini akan berdampak kepada mereka sejak dini sampai nanti usia mereka yang akan berkelanjutan. Jadi itu harapannya ketika ada program tolong untuk disupport sama Pak Dewan. Jadi itu saja ya aspirasinya lah begitu. Ya, sekian dari Tiang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedih. Pertama masalah anggaran untuk TPK dan Diniyah atau guru-guru TPK Diniyah kita yang dari Bupati yang dirasa sangat tidak merata dan juga secara jumlah juga mungkin sangat minim, hanya 1.400.000 ya per lembaga gitu. Per lembaga yang kok tidak merata, kok tidak, desa juga tidak ikut menganggarkan. Sebelum yang mengerucut atau secara eksplisit membahas tentang itu, inilah salah satu kelemahan kita di APBD, mohon maaf. Sementara ini dana yang diberikan oleh daerah untuk TPK maupun Diniyah atau secara umumnya guru-guru ngaji termasuk untuk para marbot itu sifatnya hanya insidental mungkin atau sesuatu yang tidak berkelanjutan, tergantung bupatinya dan tergantung kebaikan hati kepala daerah. Tidak ada, maksudnya tidak ada aturan yang secara khusus mengatur porsi anggaran itu berapa untuk untuk TPK maupun Diniyahnya. Contoh sila di undang-undang secara umum, undang-undang kita mengatur bahwa untuk dana untuk APBN itu untuk keberpihakannya ke pendidikan nasional itu kan 20%. Itu salah satu contohnya sudah jelas ya tercantum dalam undang-undang. Nah, untuk TPK dan Diniyah ini belum ada. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga tadi yang sampaikan tergantung kebaikan hati kepala daerahnya. Bupati A dengan Bupati B kadang-kadang beda caranya. Mohon maaf bukan yang ingin mengajak pengusaha membedakan antara bupati sebelumnya dengan yang sekarang. Mungkin dulu bagaimana pengalokasiannya, mungkin sekarang mungkin berbeda dengan yang dulu. Itu sesuatu yang memang tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur tentang porsi anggaran itu berapa persen yang harus dialokasikan untuk TPK maupun Diniyah. Sehingga solusinya bagaimana tadi yang singgung di awal. Salah satu solusi yang bisa kita tempuh adalah ayo kita dorong daerah untuk membentuk peraturan daerah untuk bisa lebih memperhatikan TPK dan Diniyah. Nah, melalui keberadaan Pokja ini sila nanti diinisiasi oleh ketua maupun pengurus yang lain, adakan hearing, adakan jajak pendapat bersama bersama DPR dan juga jajaran yang ada di pemerintah daerah. Datangi dia bupati, hearing di ruangan beliau, datangin dia sekda, hearing di ruangan beliau, datangin DPR, hearing di komisi nanti di DPR itu, sampaikan apa yang menjadi harapan Pelunggu Sami. Nah, ini sudah sangat bagus dan sudah sangat kuat sebenarnya. Pelunggu punya forum, Pelunggu punya satu organisasi yang bisa membawa aspirasi Pelunggu agar TPK dan Diniyah ini lebih diperhatikan.
Memang saat ini mohon maaf Bapak Ibu, dari semua 34 provinsi yang ada di Indonesia ini hanya Jawa Barat yang punya Perda Ponpes. Yang lainnya belum ada. Itu kelemahannya. Sehingga kalau Jawa Barat itu dia anggarannya sudah jelas. Dari APBD itu harus dialokasikan sekian persen dari APBD itu untuk pondok pesantren. Pondok pesantren itu termasuk TPQ dan diniyah. Jadi enak pemerintah itu memberikan. Mau tidak mau akan dikeluarkan. Contoh saja misalkan anggaran satu daerah itu misalkan kayak kita Lombok Timur sebut saya 3 triliun. 3 triliun untuk tahun besok niki misalkan. Nah misalkan dialokasikan taruhlah 5% saja untuk TPQ dan diniyah. Tiba 3 kali 5 aja udah 150 miliar kan. Yang harus dianggarkan untuk pondok-pondok pesantren. Kan enak. Jadi enak diatur kalau dia sudah punya perda. Namun makin niki ya hanya sifatnya kebaikan hati saja. Pengasih lah istilahnya sila. Pengasih ya pun dengerin ya pun begini situasinya. Sehingga ayo diinisiasi melalui Pokja dorong daerah untuk memiliki perda pondok pesantren agar dengan adanya perda itu sudah jelas dia bisa mengatur nanti porsi anggaran yang ada di APBD daerah itu sendiri. Memang beberapa dapat informasi bahwa provinsi sudah mulai tapi belum dilaksanakan. Belum ada pergubnya untuk pelaksanaan, belum ada peraturan gubernur untuk pelaksanaan perda tentang pesantren untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, memang ini butuh komunikasi dengan pokja-pokja TPQ diniyah di daerah lain untuk bisa menginisiasi agar kita punya perda yang bisa mengatur daripada anggaran itu sendiri. Itu salah satu alasannya Ustaz. Memang sekarang atau makin niki ya serba salah, mohon maaf. Siaran anggaran niki lebih-lebih untuk untuk desa. Tadi belum singgung juga tentang desa. Kenapa desa tidak bisa membuat? Mereka tidak ada kuasa, mohon maaf. Dek nara entah akan tahu desa karena memang mereka DD itu dana desa itu dari pemerintah pusat itu juknisnya sudah baku dia. Harus ini tahun kanggo tekadu, ini tahun tekanggu tekadu. Tidak bisa tidak boleh dia menggunakan yang tidak sesuai dengan juklak dan juknisnya. Lamun angena insyaallah bapak-bapak kepala desa aja mereka sangat prihatin sebenarnya. Tapi keluar dari apa yang menjadi juklak juknis mereka juga yang akan bermasalah nantinya. Nah itulah keberpihakan yang mohon maaf ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita berikutnya akan lebih bisa ya dari tingkatan presiden maupun ke bawah bisa lebih berpihak untuk bisa membangun pondok-pondok pesantren TPQ diniyah kita untuk pembinaannya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain termasuk anggaran dan sebagainya insyaallah. Tentunya ini jangan sampai hanya menjadi wacana, sila pelungguh diskusikan, pelungguh wacanakan, pelungguh gunakan kesempatan untuk bisa diheringkan melalui mekanisme yang ada di DPRD maupun pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah bagaimana upayanya. Ya, kan ada para tenaga ahli kita ataupun orang-orang yang lebih cendekiawan kita Lombok Timur diskusikan seperti apa bagaimana kita mendorong agar daerah lebih bisa berpihak untuk TPQ dan diniyah maupun guru dan ustadz dan ustazahnya. Begitu tadi disampaikan oleh Pak Alwi, tidak jauh beda dengan disampaikan oleh yang terhormat Pak Mawardi. Selain tentang anggaran yang minim dari untuk diniyah maupun TPQ, beliau juga menyinggung tentang bagaimana pembinaan kami di DPRD insyaallah dengan adanya amanah dan kepercayaan dari Pelungguh Samit tentunya nanti mudah-mudahan melalui Pokja bisa lebih terurus keberadaan Pelungguh Samit yang walaupun mohon maaf beberapa kali sering sekali ketemu sama beliau. Tadi kemarin malam juga beliau di rumah sampai kurang lebih sampai jam 12 kita diskusikan tentang kira-kira Ustadz yang sampaikan ke beliau, Ustadz lemak lamun ternasipan ya mohon tolong Pokja itu ada yang betul-betul punya data yang bilang TPQ itu mana, diniyah itu mana, dan mohon dibuatkan skala prioritas. Karena di antara TPQ dan diniyah yang ada di bawah Pelinggih ini kan tentu akan berbeda-beda situasinya. Ada TPQ yang mungkin sudah maju dan mandiri, ada TPQ mungkin yang sedang berkembang, ada TPQ mungkin yang betul-betul belum bisa apa-apa. Mungkin itu yang kita akan lihat dan kita prioritaskan untuk membangun. Ya mana TPQ yang mungkin butuh sekali, ayo itu kita support dulu, kita dorong dulu biar datanya jelas dan biar pembinaannya itu berkelanjutan. Jangan sampai dan jangan hanya mohon maaf jadi si tebeng-kepeng menuju waktu memilih hanya Rp1, Rp2, setelah itu kita ditinggalkan. Mohon tolong niki kita orang-orang yang cerdas, kita orang-orang yang berpikir. Ya kedepannya tadi disampaikan oleh terhormat Ustadz Mawardi juga. Ya mudah-mudahan kedepannya Allah mengizinkan kita bisa saling terus membina satu dengan yang lainnya. Dan yang sangat bersyukur dengan keberadaan Pokja ini karena datanya jelas. Datanya seperti apa, bagaimana TPQ ini, TPQ ini, TPQ ini. Beliau selalu menyampaikan mohon maaf Bapak Ibu. Bahkan beliau pernah menyampaikan
Nih tas yang seolah nih saya beritahu kue Ustaz, nih saya tas ini isinya sudah tahu. Dia bilang apa, aspirasi batur-batur. Dia bilang sudah begitu banyak catatan-catatan yang sudah saya siapkan untuk sida layani teman-teman. Ayo sila main, mana yang bisa kita layani. Mumpung masih ada jabatan tiang juga di 1,5 tahun ini, insya Allah kita masih punya 1 tahun anggaran yang bisa kita alokasikan untuk TPQ dan Diniyah di 2 tahun anggaran lah, 2023. Kalau 2023 memang sudah terlaksana, dia sudah masuk 2024, bisa kita alokasikan untuk TPQ dan Diniyah. Oke, insya Allah seperti apa mekanismenya nanti kita akan diskusikan. Walaupun mungkin masing-masing lembaga nanti bau ya langsung isi luwe, karena lembaganya ada berapa ratus itu, ada berapa puluh ya, ribuan, masya Allah. Kan tidak mungkin akan terlayani masing-masing. Ya mungkin mana yang di masing-masing kecamatan dulu untuk bisa menyentuh mewakili tempat-tempat yang lainnya. Oke. Kemudian tadi dari Semeton Nazwan, dari Mas Bagi Selatan support untuk kegiatan-kegiatan Pokja, insyaallah Semeton ya. Kalau sudah ada komunikasi seperti ini, apapun kegiatannya nanti yang di beberapa tempat juga termasuk untuk PKG, untuk IGRA dan sebagainya, komunikasi apa bentuk kegiatan mereka. Walau mungkin mereka butuh support anggaran 10, mungkin kita hanya bisa bantu mana-mana sekek jika kedung 2 jaga. Yang penting ada sebagai bentuk support kami. Nggih, aran ya mohon maaf lamun si anggaran niki ditenegal ya langsung, cuman kita hanya diberikan kesempatan memegang pulpen, memegang kuncinya saja. Tapi untuk masuk ke dalam manunya itu ya tetap kita sinegal kunci tiang lagu si bau utama ida pada. Nah begitu anunya. Di pintu begitu itu, di pintu anggaran itu. Yang memegang kuncinya tiang, tapi yang berhak mengambil itu masyarakat. Kami tidak ada hak sedikit pun untuk mengambil. Sehingga ke depannya mohon maaf nggih, kalau misalkan ada DPR yang memberikan pelonggosami bantuan, dia minta bagian, itu tidak boleh. Itu bagaimanapun bagian daripada gratifikasi, bagian daripada korupsi juga. Jangan kasih dia. Kadang-kadang kita dengar tebeng bantuan 50 juta, potongnya 20 juta, tebeng bantuan selai juta, potongnya ya 5 juta. Tidak boleh. Memang tidak ada alasan itu. Kita hanya memegang kunci, tapi yang berhak mengambil itu adalah masyarakat. Nah, itu sifatnya hanya titipan saja untuk pelonggosami maklum. Okay. Puas tidak puasnya mohon dipuaskan jawabannya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan ke depan, insyaallah mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصناعات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به بين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian dan demikian Allah hadirin ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.